Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Wongkodi, NIM 22232811, kelas B, semester 1, prodi D3 Rekam Medis. Dosen penghuni Henry Dideharto, Escape Nurse MPD. Di sini saya akan membagikan materi tentang muskuloskeletal. Pengertian dari muskuloskeletal terdiri dua kata, musku otot, dan selekat tulang. Muskuloskeletal atau muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan komponen utama muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Di sini ada organ-organ sistem muskuloskeletal. Yang pertama tulang, yang kedua sendi, yang ketiga otot, yang keempat tulang rawan, yang kelima ligamen, yang keenam tendon, yang ketujuh fascia, yang kedelapan bursea. Di sini saya akan menjelaskan tulang. Yang pertama, tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat. Jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air bagian padat, selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan selulernya 33%. Yang kedua, fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh, jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan otot berhubungan dengan konsentrasi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, hematopoiesis. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral, kalsium, fosfor. Yang kedua, sendi adalah tempat persambungan tulang. Berdasarkan jenis gerakan sendi terbagi 3 jenis. Yang pertama sendi yang tidak bergerak. Yang kedua, sendi dengan sedikit pergerakan, amfiterosis. Yang ketiga, sendi yang mampu bergerak bebas, diartrosis. Yang ketiga, otot. Otot adalah jaringan berfungsi sebagai gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkonsentrasi dan relaksasi. Pada saat berkonsentrasi, otot akan jadikan lebih pendek. Lebih saat reaksi, otot akan memanjang. Sistem otot terdiri dari otot fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan atau 1/3-nya merupakan protein tubuh, dan setengah tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh terjadinya karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga melindungi organ vital, yang keempat menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah kebutuhan tubuh. Otot jantung merupakan
penyusun di dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadinya sirkulasi udara. Otot rongga adalah otot yang melekat pada tulang yang bisa dikendalikan secara sadar. Tulang rawan atau cartilago. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskular. Sel-sel tulang rawan disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast mengeluarkan matris yang disebutkan kondril. Berdasarkan jenis-jenis dan jumlah serat yang di dalam matris ada tiga macam tulang rawan, yaitu yang pertama tulang rawan hialin. Matris mengandungkan serta kolagen dijumpai di tunjung tulang rusuk. Yang kedua tulang rawan elastin, serupa dengan tulang hialin tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondristik dan daun telinga, laring maupun dan epiglotis. Yang ketiga Plocortiago, matriksnya terusan kasar dan tidak beraturan terletak di cakran tulang belakang. 5. Ligamen adalah salah satu susunan yang terdiri dari jaringan ikat bentuknya kenyal dan plastik. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang laginya dan mempertahankan stabilitas. Contohnya bagian lutut meliputi ligamen patella. Pergelangan tangan ligamen dorsal radiokarpal. Ligamen kolateral, ligamen palmar radiokarpal, ligamen pada darah tertentu. Melekat pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contohnya ligamen ovarium. Tendon. Yang keenam, tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang memungkinkan ujungnya otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleks seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon selaput. Tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyembunyikan tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambung dengan membran sinovial yang menjamin pelemasan sehingga mudah bergerak. 7. Faksia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Berbagai faksia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi faksia
sebagai pembungkus pelekat serta pemisah otot-otot serta organ-organ. Fiksia terletak di mana-mana mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Yang 8, bursea. Bursea adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tampan di mana digunakan atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursea dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon, sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak menggesekkan sama lainnya saat bergerak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.